البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita mengambil satu poin berhubungan dengan masalah apa? Indak ya Faisal. Siapa yang Nabi kita melihat beliau berdiri salat di kuburnya? Nah, siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Apa dalilnya? Baik, indaman Oke. Baik. Nah, maka lailatul usri bi ala Musa alaihi salam yusalli fi qabri. Rawahu Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita telah mengambil 5 masail berhubungan dengan hadis ini. Apa saja di antaranya? Bahwasanya Nabi SAW melihat Musa secara hakiki, dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur atau bermimpi, sebagaimana zahir dari hadis marantu lailatal usri bi. Nah, Idris. Masalah yang kedua apa? Indah Nabil. Yaitu kuburannya Nabi Musa tidak diketahui, yaitu kita tidak diberi ilmunya secara pastinya di mana letaknya. Nah, baik. Jadi, yang ketiga apa? Indaka Iqbal. Di antara masail yang kita ambil, termasuk pembebanan, bukan. Bahwasanya salatnya para anbiya, di antaranya Nabi Musa, di kubur mereka bukan salat sebagai bentuk beban, tapi untuk bernikmat-nikmat dengan salat tersebut. Yang keempat apa? Irban. Nah, ini termasuk perkara yang gaib, kehidupan mereka di kubur mereka, kehidupan yang khusus. Nah, tidak diberikan kepada selain mereka kecuali siapa? Yang sama dari ini mereka hidup di kuburnya, para syuhada. Yang kelima, Maulana. Apa?
Sudah. Apa yang belum? Hah? Apanya? Bahwasannya apa? Baik. Bahwasanya berita tentang hidupnya para anbiya di kubur mereka merupakan perkara yang gaib. Yang kita tidak boleh berdalam-dalam dan bertanya-tanya tentang kaifiyahnya. Kemudian yang kelima tadi disebutkan bahwasanya itu merupakan kehidupan yang khusus. Berbeda dengan kehidupan di dunia. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-231. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala ila man arsalallahu Musa wa Harun. Kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dan Harun? Wal jawab ila Fir'aun wa qaumih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan Fir'aun, ikhwani fillah, adalah gelar untuk penguasa negeri Mesir saat itu. Apa dalilnya bahwasanya Musa dan Harun diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun sebagaimana permohonan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau diberi seorang yang membantu beliau dalam dakwah. Karena memang ikhwan fillah, dakwah perkara yang tidak ringan, sehingga butuh di sana munasarah, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tidak dipikul sendiri. Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan lebih dari manusia-manusia lain saja, seperti Nabi Musa alaihissalam, meminta kepada Allah agar diberi seorang yang bisa membantunya di dalam dakwah ini. Apa dalilnya permintaan Nabi Musa ini? Indak ya Ahmad. Na'am, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Nah, dan sungguhnya saudaraku Harun itu lebih fasih lisannya. Nah, lebih fasih lisannya, maka utuslah dia sebagai sebagai seorang yang akan membelaku dan membenarkan dakwahku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi yang mulia ini. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhi. Maka Allah katakan, kami akan mengokohkan engkau dengan dengan saudaramu yaitu Harun. Di sini pentingnya ikhwanillah ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu di jalan dakwah. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya dakwah itu tidak sendiri. Tapi masing-masing mengambil andil, mengambil posisi yang dia mampu. Musa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekokohan, sabar yang luar biasa. Kemudian kekuatan. Sedangkan Harun alhamdulillah beliau diberi kelembutan, tapi dari sisi lisan beliau lebih fasih dalam
menjelaskan kepada kaum, sehingga saling mengisi satu sama lain. Ini yang dibutuhkan di dalam dakwah. Bukan saling menjegal satu sama lain, bukan saling merendahkan satu sama lain. Nah, karena untuk apa ikhwanifillah seorang hasad na'am di jalan dakwah ila Allah azza wa jalla. Baik. Ketika manusia berduyun-duyun menyambut dakwah seseorang, kita ikut gembira selama yang didakwahkan itu adalah kebenaran, bukan bid'ah, bukan hizbiyah. Nah, lihat dari contoh Nabi yang mulia ini bersama saudaranya. Dan ini adalah seutama-utama syafaah di dunia ya Alhamdulillah. Tidak ada syafaah yang lebih utama daripada syafaah yang diberikan oleh Musa untuk saudaranya Harun. Karena dengan sebab permintaan Musa tersebut, Harun diangkat menjadi menjadi nabi. Nah, thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan sultanin mubin. Nah, yaitu bukti-bukti yang jelas, dalil-dalil yang jelas. Dan demikianlah sunnatullah. Allah mengutus Rasulnya akhwanifillah senantiasa diiringi dengan ayat-ayat dan mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka. Dalam keadaan demikian, masih begitu banyak orang-orang yang enggan untuk menyambut seruan dakwah para rasul. Ila Fir'aun wa mala'ih, diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Wa kanu qauman 'alin, dan adalah mereka itu kaum yang menyombongkan diri, mengangkat diri mereka melebihi kadar. Dan ini hakikat kesombongan. Dia mengangkat dirinya melebihi kadar yang Allah tetapkan, yang tentunya hal ini berakibat apa? Merendahkan orang lain. Juga berakibat menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Kenapa? Karena dia angkat dirinya, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan ini sebab utama mereka tidak bisa menerima dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal mereka tahu apa yang dibawa oleh dua manusia utama ini adalah kebenaran. Sebagaimana Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka menolak, mengingkari apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam berupa bukti-bukti dan mukjizat yang dibawa oleh beliau berupa kebenaran. Tapi apa? Wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan jiwa-jiwa mereka sebenarnya yakin tentang kebenaran yang mereka bawa, yaitu yang dibawa oleh Musa dan Harun. Apa yang menyebabkan mereka menolak dan mengingkari? Zulman wa 'uluwan, dikarenakan kezaliman dan kesombongan, karena ingin tinggi di muka bumi. Maka banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kibr ini. Karena memang kesombongan sebab utama seorang terjauhkan dari kebenaran. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala katakan, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan kami palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Dipalingkan dari ayat-ayat Allah, sehingga walaupun datang ayat yang begitu banyak, bukti yang begitu banyak, mereka tidak mau menerima. Kemudian alhamdulillah,
perkara penting yang hendaknya kita ketahui berhubungan dengan pengutusan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kalau kita ketahui betapa bengisnya Fir'aun dan betapa bejatnya Fir'aun, sampai-sampai dia mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kali kepada nabinya ketika berdakwah? Apa yang Allah perintahkan? Apa Zaid? Nah, untuk mereka berdua berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya dengan perkataan yang lembut. Harapannya apa? Harapannya agar mereka bisa ingat dan bisa menerima, kemudian timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut. Untuk apa? Qanifillah la'allahu yatadzakkar, agar dia itu ingat, aw yakhsha, atau dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tersentuh hatinya sehingga menerima dakwah yang disampaikan. Dan ini prinsip utama dalam dakwah, yaitu mengawali dakwah dengan apa? Dengan kelembutan. Dan perhatikan, kelembutan bukan berarti lemah. Nah, Sayyid, kelembutan dalam tutur kata, dalam menyampaikan, ini dituntut dalam kita menyeru manusia ke jalan kebenaran. Kemudian perkara kedua yang hendaknya kita ketahui juga dari kisah diutusnya Musa kepada Fir'aun, bahwasanya walaupun Musa alaihi salam diberi kekuatan lebih dari yang lain, diberi apa? Keperkasaan, bahkan batu pun hancur berkeping-keping dipukul olehnya. Dan satu orang sekali pukul mati. Ya tidak, ini kekuatan yang luar biasa. Padahal tidak nyangka Musa mau mati, dipukul sekali mati. Nah, ketika baju beliau dibawa lari oleh sebuah batu, dalam kisah yang masyhur yang wajib kita beriman alhamdulillah, itu tatkala Bani Israel mereka menggunjing Musa alaihi salam, kenapa Musa tidak mau mandi bersama-sama kita? Karena di antara kebiasaan buruk orang-orang Bani Israel, mereka kalau mandi rame-rame, sehingga masing-masing melihat aurat temannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan nabinya dari perbuatan yang hina ini. Akhirnya digunjing. Musa itu tidak berani mandi sama kita karena ada penyakit kelamin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki nabinya terbebas dari gunjingan tersebut. Nah, akhirnya suatu ketika tatkala Nabi Musa mandi sendirian dan meletakkan bajunya di sebuah batu besar, Allah tetapkan untuk batu itu lari membawa baju Nabi Musa. Bagaimana batu kok bisa lari? Indahnya Hudzaifah. Ya, kita cukup beriman, ya tidak? Tidak perlu kita bertanya bagaimananya, apakah keluar kakinya atau bagaimana, itu bukan urusan kita. Yang penting dalam hadis, taib fafarrat al-hajaru bi thawbi, yaitu batu tersebut lari dengan apa? Membawa baju Nabi Musa alaihissalam. Maka dikejar oleh Musa dalam keadaan beliau belum memakai baju. Mengejar thawbi hajar, pakaianku wahai batu. Nah, sampai melewati Bani Israel.
yang mereka menggunjing Musa alaihissalam dan melihat ternyata Musa sehat, tidak sebagaimana yang dituduhkan. Maka setelah tercapai tujuan ini, yaitu Allah menginginkan untuk apa? Agar Bani Israel tahu bahwasanya nabinya ini adalah seorang yang sempurna fisiknya. Maka hanya terkejalah batu kemudian dipukul oleh Musa sehingga apa? Hancur batu tersebut. Dan diambillah bajunya. Kekuatan yang luar biasa. Namun ini poin yang mau saya sampaikan. Poin yang kedua yaitu bersama dengan kekuatan yang Allah berikan, tapi dia tidak mengandalkan pada diri beliau sendiri. Aku seorang yang kuat. Tidak, tapi tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk terpantri pada diri setiap muslim, terkhusus setiap dai ilallah, untuk tidak mengandalkan kepada kemampuan dirinya. Jangan sekali-kali kita ikhwani fillah mengandalkan kepada kemampuan kita, baik kefasihan kita, kepandaian orasi kita. Tidak. Tapi gantungkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lihat, ketika diperintahkan pergilah engkau Musa menuju Fir'aun, dakwai dia karena sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka Musa mengatakan, Rabbi shrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Karena ini perintah yang tidak sepele. Walaupun diberi kekuatan, tapi perintah dakwah ini amanah yang besar, sehingga butuh kelapangan dada. Seorang berdakwah kalau dadanya tidak lapang, tidak akan bisa menghadapi cemoohan manusia marah, menghadapi gunjingan tersinggung. Harus lapang. Karena yang namanya seorang mau berdakwah di jalan Allah, ya dia harus rela untuk mendapatkan apa? Mendapatkan celaan, mendapatkan gangguan, bahkan dimusuhi. Namun seorang yang diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan, itu semua akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Ya mungkin orang lain melihat, kenapa ini orang kok sabar dan demi ini dan itu. Kenapa? Karena kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Dan ini banyak kita lihat dari apa? Dari para ulama itu. Di sini butuhnya kita mendekat pada mereka untuk betul-betul melihat bagaimana mereka ketika menghadapi masalah, menghadapi orang-orang yang mencela mereka. Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala qala bagi saya pribadi merupakan contoh yang mengagumkan dari sisi ini. Di mana begitu banyak kedustaan-kedustaan yang disematkan kepada beliau, tapi subhanallah, beliau diberikan kelapangan dada yang luar biasa. Coba manusia terkadang melihat dari sisi apa? Dari sisi tegasnya. Sebenarnya tegas, bukan kemudian keras. Karena memang yang diinginkan adalah pembelaan terhadap agama. Jangan sampai dakwah salafiyah ini termasuki kotoran. Namun dalam keadaan demikian, mereka yang sudah mencela begitu banyak celaan yang mungkin tidak pantas muncul dari seorang muslim, tapi tatkala datang minta maaf, bahkan menjelang kematian sebagian sadar
menjelang kematian minta maaf, maka beliau langsung mengatakan semua sudah aku maafkan. Semuanya sudah aku maafkan. Kenapa? Karena itu hanya berhubungan dengan diri. Nah, adapun kalau hubungannya dengan dakwah, maka ini perkara lain. Dan ini penting kalau pangan dada, untuk apa seorang memperluas permusuhan dengan sesama? Kita semua akan mati, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan membawa beban dan menyimpan permasalahan dengan sesama manusia. Kalau pangan dada sangat penting. Makanya ini yang pertama kali diminta oleh Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri. Maka banyak-banyak pula qanifillah kita kita meminta kelapangan dada ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara nikmat yang pertama kali Allah ingatkan dalam surat Al-Insyirah qanifillah, yaitu lapangnya dada beliau. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Jadi lapangnya dada ini nikmat yang agung. Nah, tidak sempit. Nah, tidak sempit. Tapi memiliki kelapangan. Nah, hatinya lapang, tenang. Nah, dan seterusnya. Kemudian permintaan kedua, wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku ya Allah. Kenapa? Karena sekuat apapun seseorang, sepandai apapun seseorang, dan selihai apapun seseorang dalam mengatur, kalau tidak diberi kemudahan, tidak akan mendapatkan hasil. Sulit. Tapi kalau Allah sudah memberikan kemudahan, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Maka minta kemudahan kepada Allah. Sesulit apapun hal yang kita alami, hal yang kita hadapi, kalau Allah memberikan jalan keluar, mesti akan kita dapati kemudahan padanya. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan-ikatan dari lisanku. Dalam artian, mudahkanlah aku untuk bisa menyampaikan. Ini juga penting. Karena seorang terkadang menyimpan dalam dadanya ilmu yang banyak, di dadanya tersimpan ilmu yang banyak, hafalan yang banyak, baik Al-Quran maupun Sunnah, tapi tidak diberi tidak diberi kemampuan untuk menyampaikan. Karena apa? Karena ada ikatan-ikatan di lidahnya. Ingin menyampaikan tapi tidak bisa tersampaikan, atau dia ungkapkan tapi manusia sulit memahaminya. Maka minta pada Allah Subhanahu wa taala agar ikatan-ikatan di lisan ini bisa lepas. Tujuannya apa? Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami perkataanku. Dan sungguh seorang sangat senang, seorang sangat gembira tatkala dia menjelaskan, kemudian orang yang jelaskan itu paham. Nah, ketika yang dijelaskan itu paham, maka ini yang kita harapkan. Doa yang agung yang kita pun hendaknya mencontohnya. Mencontohnya, karena para penuntut ilmu, mereka lah yang diharapkan untuk bisa mendakwahkan agama ini. Untuk apa kita menuntut ilmu? Kecuali untuk kita mengamalkannya dan menyuruh manusia kepadanya. Ini poin yang kedua dari kisah diutusnya Musa kepada Fir'aun. Apa intinya tadi poin yang kedua ini? Indaka alif. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salam walaupun telah diberi keutamaan berupa kekuatan, keberanian, kekokohan, dan kemampuan lebih dari manusia,
dalam dakwah beliau tetap beliau meminta pertolongan kepada Allah, tidak mengandalkan diri sendiri. Baik. Kemudian poin yang ketiga, nah, yang sebenarnya tadi diisyaratkan di depan, yaitu apa? Seorang ketika berdakwah fillah, jangan menyendiri. Ketika berdakwah di jalan Allah jangan menyendiri, tapi bergabung dengan saudara-saudaranya. Telah disinggung di depan bagaimana Musa meminta kepada Allah agar Nabi Harun diutus bersamanya. Sebagaimana pula dalam kelanjutan ayat tadi, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi amri wa ashrikhu fi ushdud bihi azri. Baik. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun diutus bersama beliau. Untuk bisa apa? Ushdud bihi azri, untuk bisa mengokohkan beliau. Kemudian wa asyrikhu fi amri, dan bisa bersama-sama dengan beliau dalam perkara dakwah tersebut. Karena dakwah kita afanifillah bukan dakwah untuk menjunjung nama kita. Ini penting. Bukan untuk apa? Menjunjung nama kita sendiri, membuat kita tenar atau populer, tidak. Tapi apa yang kita dakwahkan adalah untuk meninggikan kalimah Allah. Maka mari bahu membahu dengan sesama saudara. Dan mereka-mereka yang sama-sama memiliki jalan yang hak dan memiliki apa? Memiliki ilmu, memiliki tujuan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian dari hal yang bisa kita petik dari awal-awal diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun dan kaumnya. Faedah yang besar untuk kita ingat-ingat di jalan dakwah ini. Nasallallahu al-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.